Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, di video kali ini aku pengen cerita nih. Jadi ada orang sahabat aku, teman aku sekolah, dia tuh pernah bercerita sama aku tentang testimoni salawat yang merubah hidupnya jadi yang gitu loh. Cuman karena dia ibu rumah tangga, kuncinya dia hanya percaya dan yakin dan juga tambah sholawat dan sholat duhanya. Masya Allah, gimana ceritanya? Sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian support channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe. Jadi ya teman-teman, kalau yang masih bilang kok sholawat cuman untuk urusan dunia, Naduh, gimana ya? Sedangkan Allah menyuruh kita untuk bersalawat loh teman-teman. Karena apa? Allah akan memberikan 10 rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat, dan 10 ampunan dosa. Terus kita nggak minta gitu. Tapi kalaupun kamu nggak minta karena urusan dunia, ya itu nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi urusan dunia kamu sudah baik-baik aja, ya kan? Tapi ini aku kasih testimoni, terus juga keajaiban-keajaiban sholawat yang udah pernah aku alamin, aku pengen sharing kepada teman-teman. Jadi ya kalau buat yang enggak main sense nih, jadi nggak sejalan dengan pemikiran kita, ya kita juga nggak maksa ya. Jadi itu aku punya teman teman SMA. Nah, dia itu berawal dari, dia cerita nih awalnya nih, dia itu kan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dia ngontrak di daerah Tangerang nih, daerah Tangerang. Terus dia suka banget ngeliatin foto rumah di Instagram. Dia tuh selalu, setiap hari dia itu selalu memikirkan itu rumah dengan konsep rumah yang pengen dia milikin, seperti catnya warna hijau, terus dia pengen punya gerbang yang warna hitam. Pokoknya terus dia itu selalu berafirmasi di pikirannya, di otaknya dia, selama dia hidup ngontrak. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, uh, karena suatu ketika nih teman-teman, dia itu ngambil di perumahan daerah Tangerang juga, daerah Cisoka. Akhirnya dengan DP yang begitu tinggi, dia berpikiran, nggak mungkin nih suamiku punya uang segini banyak, karena DP-nya aja besar dan juga gaji suaminya hanya UMR. Suaminya itu saat itu kerjanya sebagai sales loh teman-teman. Bayangkan seorang suami yang kerja sebagai sales dengan gaji pas-pasan hanya cukup untuk menafkahi keluarganya, untuk cuma membayar kontrakan 1 juta dan sisanya buat makan atau buat kehidupan sehari-hari. Dia tuh kayak masih, ini uang DP dari mana? Dia tuh nggak kayak eh, nggak nggak kepikiran deh uang dari mana. Yang penting dia, intinya dia selalu ngedawamin sholawat setiap hari, dan juga dia melakukan sholat duhanya nggak pernah ditinggal ya, wajibnya pasti dong. Nah teman-teman, tapi dia selalu mengafirmasi di otaknya, pasti punya, pasti punya, pasti punya. Nah suatu ketika nih teman-teman, dia itu bisa mencicil DP tersebut ya. Jadi dia bisa mencicil nih DP rumah tersebut. Akhirnya bisa tuh punya rumah. Tapi kan rumah rumah KPR itu butuh banyak renov ya, karena kan belum ada dapur, terus juga belakangnya masih belum kan. Dia bingung uang dari mana. Ya udah deh, bismillah aja. Pokoknya dia selalu ngedawamin sholawat ya. Sholawatnya itu dia pakai sholawat Jibril, kadang-kadang dia suka pakai sholawat munjiat. Nah, lagi dia butuh banget sama Allahnya nih, katanya, aku tuh selalu ngedawamin sholawat munjiat nih. Terus alhamdulillah suami tiba-tiba dapat bonus. Akhirnya bisa ngerenovin itu rumah, dan akhirnya dia bisa pindah nih, katanya nih, dia bisa pindah ke rumah barunya di daerah Tangerang, Cisoka, Tangerang. Nah, waktu berjalan ya teman-teman, dia itu karena dia sama suami long distance ya, karena pekerjaan di sales di Jakarta. Akhirnya dia memutuskan, yaudah deh, coba deh kamu cari kerjaan yang ada di daerah Tangerang. Dia bingung karena dia kan kerjanya jadi sales ya. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi sales di perumahan itu nih ya teman-teman. Dia tuh jadi sales di perumahan itu.
Nah, akhirnya dia punya banyak customer, dia bisa apa teman-teman, dia bisa mendirikan agent properti sendiri dengan dimudahin dan diizin Allah. Dia tuh bisa bikin agent properti sendiri, ya. Pokoknya dengan kehidupan yang dia bilang tuh kayaknya nggak mungkin, tapi menurut Allah itu mungkin. Ya, akhirnya teman-teman sekarang yang dia punya itu, dia punya 30 karyawan, dia punya mobil baru, dan dia juga omsetnya udah puluhan juta. Masya Allah. Cuman karena seorang ibu rumah tangga yang percaya banget akan keajaiban salawat dan Allah tuh, ya. Padahal tuh suaminya tuh, mana mungkin, Bang, dari mana? Suaminya tuh nggak percaya kalau dia tuh bakal bisa berubah, dia itu bakal bisa punya usaha, dia bisa punya rumah. Suaminya tuh malah nggak percaya, malah yang support banget, yang ngedoain banget tuh istrinya. Masya Allah. Nah, buat kamu ibu-ibu nih yang ada di rumah, yang hidupnya lagi kekurangan, kesulitan, coba deh dari kamunya dulu untuk berubah, dari kamunya dulu untuk belajar yakin. Coba berafirmasi aja. Kamu merem nih ketika kamu mau tidur, misalkan kamu merem, kamu pengen punya rumah yang warna apa, terus juga konsepnya kayak gimana. Setiap hari aja kamu afirmasiin. Bisa jadi kemungkinan ya, nanti afirmasi itu bakal jadi kenyataan. Tapi kamu harus ingat, kamu harus melakukan jalur langit. Salah satunya sholawat. Dan juga sholawatnya itu sholawat munjiat. Kalau kamu punya hajat yang besar, sholawatnya kudu yang panjang ya. Aku rekomendasiin untuk kamu membaca sholawat munjiat. Jangan lupa nih sunahnya, duhanya jangan sampai ditinggal. Wajibnya juga harus dijalanin di awal waktu. Sholat taubatnya setiap hari harus ya, sekali ya sholat taubatnya. Karena diri kita ini setiap hari pasti akan melakukan dosa, meskipun dosanya dosa ringan. Ya, namanya juga manusia ya. Nah, gimana teman-teman? Kalau kita pikir pakai logika, nggak mungkin kan? Nah, tapi dia seorang istri ini, dia tuh percaya kalau keajaiban itu pasti nyata. Nah, alhamdulillah temanku ini sekarang hidupnya sudah bahagia. Dia sudah mempunyai apa yang dia pengenin, dari rumah, kendaraan, dan juga pekerjaan yang dia harapkan. Pekerjaan dia yang ada di rumah, setiap hari ada di rumah, dan punya banyak karyawan. Masya Allah. Masih nggak mau salawat, rugi banget ya. Nah, bagi kamu yang lagi terhimpit masalah, lagi merasa kurang dan lagi butuh Allah, coba deh, cobain sholawat 40 hari ya, sholawat munjiat ya, minimal sehari 100. Ya gitu aja ya teman-teman, video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau aku ada salah-salah kata, aku minta maaf ya. Sekian dulu videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.